Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Rahmawati dengan NIM 2016-32023. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Surat Menyurat. Pembahasan yang saya angkat yang pertama, pengertian surat menyurat, yang kedua, fungsi dan unsur, yang ketiga, jenis surat, dan yang keempat adalah contoh dari surat itu sendiri. Pertama adalah surat. Surat merupakan sarana komunikasi secara tidak langsung untuk memberikan informasi secara tertulis, baik yang dilakukan dari jarak jauh maupun jarak dekat kepada pihak tertentu dengan maksud dan tujuan tertentu. Biasanya, informasi yang diberikan berupa pengantar, bisa juga surat peringatan atau surat tugas, bisa juga surat permintaan barang atau penawaran barang. Nah, selanjutnya adalah fungsi surat, yaitu yang pertama sebagai sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi tanpa harus bertemu langsung kepada penerima. Nah, diharapkan dengan adanya surat ini, si pengirim bisa memberikan informasi secara jelas, akurat, dan juga dapat terpercaya. Yang kedua, sebagai alat untuk menyampaikan pemberitahuan atau permohonan, lalu menyampaikan gagasan atau pikiran. Ketiga, sebagai alat bukti tertulis, biasanya berupa surat teguran atau surat peringatan. Keempat, sebagai alat pengingat seperti memo untuk melakukan suatu kegiatan tertentu. Lalu yang kelima, sebagai bukti historis, surat juga dapat digunakan sebagai penelitian untuk mengetahui kegiatan organisasi yang dilakukan di masa lalu. Lalu yang keenam, sebagai pedoman kerja untuk melakukan suatu pekerjaan. Contohnya seperti surat tugas. Nah, materi selanjutnya yaitu unsur yang terlibat di dalam surat menyurat. Yang pertama ada pengirim, yaitu orang atau organisasi yang mempunyai gagasan atau pikiran lalu dituangkan ke dalam tulisan, lalu dikirim pada penerima. Yang kedua, pesan itu sendiri yang berupa gagasan atau tulisan yang tertulis. Yang ketiga ada penerima, yaitu seseorang yang menerima pesan itu sendiri. Lalu yang keempat ada saluran, yaitu bagaimana pesan tersebut diformulasikan dari sisi tulisannya seperti apa, lalu jenisnya seperti apa, formal atau tidak formal, seperti itu. Selanjutnya yaitu jenis-jenis surat. Nah, surat menyurat di dalam masyarakat ini kan banyak ragamnya. Dapat dilihat dari sisi wujudnya, sifatnya, tujuannya, dan berbagai macam. Nah, yang pertama saya akan membahas surat menurut wujudnya. Nah, yang pertama adalah kartu pos. Nah, surat ini tuh ditulis pada secari kartu yang diposkan biasanya berukuran 10 kali 15 cm. Yang kedua, warkat atau surat penutup yang terbuat dari sehelai kertas cetakan yang dilipat menjadi sebuah amplop. Ketiga ada surat bersampul yang surat itu dimasukkan ke dalam amplop dan dikirim ke penerimanya menggunakan amplop. Nah, yang keempat memorandum atau nota. Nah, surat yang dipakai untuk kebutuhan internal suatu perusahaan untuk menyampaikan suatu tugas tapi bisa secara resmi atau tidak resmi. Lalu yang kelima adalah telegram. Selanjutnya, surat menurut tujuannya. Yang pertama, surat pemberitahuan, yaitu surat pemberitahuan yang ditunjukkan kepada seluruh anggota di suatu organisasi atau lingkungan. Lalu yang kedua, surat perintah, yaitu surat yang dikeluarkan oleh suatu instansi atau seseorang yang jabatannya lebih tinggi agar bawahannya melakukan sesuatu yang disuruh. Lalu yang ketiga ada surat permintaan, yang keempat surat peringatan, yang kelima ada surat panggilan, lalu yang keenam ada surat susulan, ketujuh surat keputusan, yang kedelapan ada surat laporan, lalu ada surat perjanjian dan surat penawaran suatu barang. Ya, surat menurut jumlah penerimanya. Yang pertama, surat biasa. Surat biasa biasanya ditunjukkan kepada satu orang atau suatu perusahaan tertentu. Jadi, biasanya kalau surat biasa itu dia dicetaknya cuma satu dan dikhususkan untuk satu orang aja. Nah, yang kedua ada surat edaran. Nah, surat edaran ini ditunjukkan kepada halayak ramai. Bisa suatu perusahaan, bisa suatu organisasi, bisa juga ditunjukkan kepada halayak masyarakat. Lalu yang ketiga ada surat pengumuman, yaitu surat yang ditunjukkan kepada sekelompok organisasi atau perusahaan yang biasanya namanya tuh sulit disebutkan. Jadi kalau surat pengumuman itu kan biasanya cuma ditempel atau dibagikan kepada orang atau anggotanya. Tuh. Selanjutnya, menurut keamanan isinya, yang pertama surat sangat rahasia, yaitu surat yang dijaga sangat ketat
agar kerahasiaannya tidak diketahui orang lain. Bahkan dikemasnya pun sangat-sangat rapat dan juga tertutup supaya orang lain atau instansi lain tidak mengetahui isi dari surat itu. Nah, yang kedua ada surat rahasia. Biasanya surat rahasia ini surat yang disajikan atau dibuat untuk pihak internal saja, tidak boleh pihak eksternal tahu apa isi surat tersebut. Ketiga, surat biasa. Ini surat yang biasanya dapat diketahui untuk khalayak ramai, jadi tidak perlu ada dirahasiakan dan isinya tuh berupa hal yang biasa saja seperti itu. Selanjutnya, surat menurut jangkauannya. Yang pertama, surat intern. Surat yang berasal dari kantor instansi itu sendiri yang ditunjukkan kepada bidang atau suatu instansi di dalam ruang lingkup perusahaan itu sendiri. Jadi, surat intern ini asalnya dari perusahaan itu sendiri dibuat, lalu dibagikan kepada anggota-anggota perusahaannya. Lalu yang kedua adalah surat ekstern, yaitu surat yang berasal dari luar kantor perusahaan. Surat ini biasanya dikirim lewat pos. Selanjutnya ada surat menurut sifat dan asalnya. Yang pertama adalah surat dinas atau surat resmi, yaitu surat yang dikeluarkan oleh suatu instansi atau organisasi yang diperuntukkan untuk keperluan dinas mereka. Nah, biasanya surat dinas atau surat resmi ini menggunakan tata cara bahasa yang sangat formal. Lalu panduan untuk membuat surat ini lebih resmi, seperti ada kop suratnya, ada nomor suratnya juga, tanggal, dan jabatan dari si pembuat surat ini atau si penerima dari surat ini. Ada dari salam pembuka, isi, lalu ada penutup. Fungsi surat ini kurang lebih sama seperti fungsi surat yang sudah kita bahas di slide awal tadi, yaitu sebagai dokumen tertulis, sebagai alat pengingat, sebagai bukti sejarah, dan sebagai pedoman kerja, yaitu seperti surat keputusan dan surat instruksi. Nah, ini saya lampirkan contoh dari surat resmi atau surat dinas ini sendiri. Seperti saya tadi bilang di awal, surat resmi atau surat dinas ini kata-katanya lebih formal dan lebih terstruktur, seperti ada kepala surat atau kop suratnya dari instansi yang membuat surat ini. Lalu ada nomor surat, lampiran, perihal atau tujuan dari surat ini dibuat. Aturan dari penulisan surat resmi ini biasanya berbeda di setiap instansi. Bisa dilihat dari segi jenis kertasnya, ukuran, lalu bentuk tulisannya atau font yang digunakan. Nah, dari surat resmi ini sangat menghindari kata-kata singkat dan tidak umum, dan selalu memperhatikan kerapihan dan kebersihan. Selanjutnya ada surat pribadi, yaitu surat yang dibuat oleh perseorangan kepada orang lain atau organisasi. Nah, pengirim surat pribadi ini harus menyebutkan dirinya dengan kata saya atau diganti dengan kata orang pertama. Nah, surat pribadi ini dibagi dari dua jenis, ada surat pribadi resmi dan surat pribadi tidak resmi. Surat pribadi resmi ini biasanya surat yang dibuat antara atasan dengan bawahan di suatu organisasi atau perusahaan, jadi lebih bersifat formal tetapi pribadi seperti itu. Nah, selanjutnya yang surat pribadi tidak resmi ini surat yang dikirimkan antar teman, keluarga, guru, tetapi tetap harus memakai bahasa yang sopan. Nah, berikut saya lampirkan dari surat pribadi. Nah, surat pribadi ini tidak sama dengan surat resmi. Di surat pribadi ini tidak terdapat kop suratnya karena dibuat oleh perorangan, bukan dari suatu instansi. Walaupun surat tersebut dibuat oleh atasan atau bawahan di sebuah organisasi, tapi tetap bersifat pribadi seperti itu. Nah, ada alamat yang dituju, ada salam pembuka, isi, penutup, dan jangan lupa ada tanda tangan dan nama jelas. Yang selanjutnya adalah surat niaga, yaitu surat yang digunakan untuk kegiatan usaha atau bisnis. Biasanya suatu organisasi atau instansi perusahaan dagang membuat surat ini demi mendapatkan keuntungan. Nah, jenis-jenis dari surat dagang itu sendiri, yang pertama adalah surat permintaan atau penawaran suatu barang. Biasanya surat ini tuh yang dibuat oleh calon pembeli untuk meminta keterangan harga atau diskon dan pemesanan suatu barang. Lalu ada surat tagihan, ada surat perkenalan dari organisasi itu. Saya lampirkan contoh dari surat niaga, yaitu surat penawaran produk. Nah, di surat niaga ini juga terdapat kepala surat atau kop surat yang mengatasnamakan instansi yang membuat surat ini. Lalu ada tempat dan tanggal surat, nomor surat, lampiran dan perihal tentang apa surat ini dibuat. Lalu ada
pendahuluan, isi, lalu penutup. Dan jangan lupa ada tanda tangan dan cap stempel dari perusahaan itu sendiri. Nah, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.